Halo semuanya, balik lagi dengan Putu Reza di Project Review dan akhirnya bikin video lagi di channel ini karena bisa dibilang Januari sekarang tuh kayak slow banget ya untuk perusahaan handphone, slow banget. Kayak baru ada Realme doang tuh yang launching minggu lalu dan udah saya bahas juga. Jadi untuk sekarang saya mau ngebahas satu produk yang bukan handphone, melainkan satu unit CCTV yaitu It Smart Outdoor Camera yang menurut saya cukup menarik dan ini sebenarnya udah saya pakai sejak 4 bulan yang lalu. Jadi mesti sebenarnya udah cukup untuk nyeritain gimana experience pakainya. Nah, ini dia barangnya. Poin yang istimewa dari CCTV ini sebenarnya adalah dia punya instalasi tanpa kabel, alias produknya itu pakai tenaga baterai aja. Di satu sisi ini sebenarnya praktis, tapi di satu sisi ini juga mungkin bisa ngerepotin bagi sebagian orang. Ntar di belakang saya jelasin. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mungkin pada mau tahu juga harganya berapa. Jadi produk ini harga retailnya saya cek di websitenya Air ya, itu Rp1.499.000. Kalau kita cari di marketplace juga banyak yang jual, tapi harganya tuh nggak beda-beda jauh, jadi ya tipis-tipis aja. Jadi buat yang pengen beli, seperti biasa linknya saya taruh di deskripsi. Oke, jadi ini dia tampilan fisik dari produknya ya, simple kayak CCTV outdoor pada umumnya. Warnanya putih, terus di samping dia ada antena 2 biji. Di bagian depan dia ada kameranya, terus ada lampu indikator serta sensor pendeteksi gerak. Next di bagian bawah itu dia ada lubang speaker yang bisa digunakan untuk komunikasi dua arah. Ada tempat untuk mounting holder dan juga satu penutup karet. Nah, di balik penutup karet ini ada tombol power, ada tombol reset, ada colokan untuk ngecas yaitu menggunakan kabel micro USB yang menurut saya masih cukup disayangkan, dan ada slot untuk micro SD ya, ini buat penyimpanannya. Untuk kelengkapan, di sini saya udah nggak ada boxnya nih, kebetulan udah saya buang udah lama soalnya. Tapi yang pasti dia ada unit CCTV-nya seperti ini, terus dia juga dapat mountingnya ya, ini bisa buat dipasang di tembok ya, dia ada lubangnya untuk kita pakuin atau kita bor segala macam, dan tentu saja ada kabel micro USB untuk ngecas. Instalasi dari perangkat ini sebenarnya tuh gampang banget karena setelah dinyalain kita tinggal pairing ke gadget yang kita mau lewat aplikasi It. Prosesnya tuh gampang banget, siapapun menurut saya ya bisa-bisa aja dan langsung siap dipakai. Sistemnya juga multi device, ini juga menurut saya bagus. Jadi misal kita punya dua handphone gitu ya, terus pengen login dengan akun yang sama di kedua HP itu, ya nggak masalah. Keduanya bisa pakai dan bisa monitor dan segala macamnya. Sekarang baru deh saya pengen ngebahas secara fungsi. Jadi ini kan sebenarnya adalah CCTV untuk keperluan outdoor ya. Cuma karena di sini saya nggak ngerasa perlu untuk pasang di luar, jadi saya memasang di dalam rumah atau di studio aja. By the way, karena saya di sini juga nggak bisa sembarangan ngelobangin tembok ya di studio karena ini bukan rumah saya gitu kan. Jadinya untuk mounting saya pakai Gorilla Pod ya. Soalnya kalau kayak mounting yang bawaan yang biasa itu dia nggak bisa saya taruh sembarangan kayak di atas lemari, di atas meja segala macam karena dia pasti jatuh ya. Jadi ya emang nggak kuat aja kalau misalnya kita taruh di tempat selain ditempel di tembok. Seperti yang di awal udah saya infoin, ini kan adalah sebuah CCTV tanpa kabel yang cuma ngandelin baterai. Oleh karenanya, perekamannya itu nggak continuous alias nggak terus-terusan. Jadi, dia tuh cuma bakal ngerekam atau mengirimkan notifikasi kalau ada pergerakan aja. Hasilnya pun bisa langsung kita lihat via aplikasi beserta dengan timeline-nya, jadi kita bisa geser-geser sesuai pengennya kapan. Motion detection ini juga akan ngambil foto pas ada momen, jadi ya foto sama videonya itu kita dapat. Untuk resolusi, kita dikasih pilihan untuk HD atau SD ya, mungkin ada yang bikin SD supaya nggak cepat makan storage ya, lebih kecil filenya. Dan untuk fitur tambahan di sini juga ada untuk bikin video tetap kelihatan baik dalam kondisi gelap seperti contoh berikut ini. Untuk baterainya sendiri ukurannya tuh gede ya, dan diklaim kalau di websitenya itu dia tertulis maksimal bisa standby sampai 18 bulan, 1,5 tahun, itu lama banget. Itu kayak standby doang ya, jadi kayak nggak ada pergerakan sama sekali, dia nggak ngerekam sama sekali ya, bisa tahan 18 bulan. Tapi di website juga ini ada keterangan tambahan bahwa kalau dalam pemakaian normal dia bisa tahan sekitar 3 sampai 6 bulan ya katanya. Nah, dari pengalaman saya pakai nih di dalam ruangan, ya dalam rumah yang tidak semestinya, jadi kan dia bakal sering banget ngerekam, sering banget ngeliat pergerakan. Jadi sekali full charge ini saya bisa pakai sekitar 1,5 sampai 2 bulan lah maksimal. Kayak di sini terakhir saya ngecas itu tanggal 14 Desember ya. Hari ini pas videonya saya bikin ya itu dia ada di 40%-an. Jadi ya
masih lumayan banget ya untuk pemakaian selama 1 bulan dan banyak pergerakan. Selain simple karena kita nggak perlu ngurusin kabel kelistrikan dan lain-lain karena semuanya pakai baterai, ini juga jadi punya satu kelebihan yaitu bisa tetap ngerekam saat listriknya padam. Jadi mungkin kita lagi ada mati listrik, ada pemadaman bergilir, atau mungkin tokennya habis gitu ya, selama ada baterai dia akan tetap bisa ngerekam. Nah, itu tadi untuk kelebihan-kelebihannya, tapi seperti biasa, ternyata tetap ada kekurangannya. Yang pertama, buat sebagian orang yang mungkin mencari CCTV yang bisa ngerekam continuous terus-terusan, ya jelas ini udah nggak cocok. Yang kedua, angle kameranya itu fix alias nggak bisa digeser-geser lewat aplikasi seperti beberapa CCTV yang lain. Habis itu, ini juga menurut saya kurang cocok untuk digunakan pada tempat yang rame. Jadi misal butuh CCTV untuk toko atau mungkin rumahnya yang di pinggir jalan segala macem. Menurut saya ini kurang cocok karena selain baterainya bakal cepat habis karena dia akan mendeteksi gerakan terus-terusan, jadi ngerekam terus, notifnya pun pasti akan berisik banget ya, bakal masuk terus notifnya. Nah, masih soal baterai, sekalipun kapasitasnya besar, cuma kalau dia nyala terus kan pasti bakal akan lebih cepat habis, yang artinya kita harus ngecas. Nah, di casnya ini juga ternyata cukup makan waktu dan pada akhirnya mungkin ya buat sebagian orang akan ngerasa repot karena satu, selain nunggunya itu lumayan lama, bisa 5-6 jam supaya baterai cukup, kita pun jadi ya mesti naik, ngelepasin dari mounting, ngecas ya, nunggu, habis itu masang lagi ya. Mungkin emang nggak sering ya, cuman ya buat yang agak mageran gitu ya mungkin bakal jadi agak males ya. Oh ya, by the way, untuk soal notif yang tadi sempat saya singgung, saya juga sampai hari ini masih ngalamin ya kendala untuk di perangkat iOS atau iPhone yang tidak nongolin push notif ya. Padahal semua optionnya di setting tuh udah saya nyalain semua tapi notifnya nggak masuk. Ini cuma di perangkat Apple doang, sedangkan untuk di Android itu nggak masalah, notifnya masuk terus. Jadi itu dia, dengan harga yang ditawarkan, ya produk ini memang memberikan kelebihan sekaligus kekurangan ya pada waktu yang bersamaan gitu ya. Saya sih akan tetap pakai, tapi ya buat yang mungkin berminat membeli, saya menyarankan untuk memakainya di tempat yang mungkin nggak terlalu banyak lalu lalang orang gitu. Contoh buat yang mungkin rumahnya dalam komplek, dalam klaster, ya ini bisa dipakai di area depan rumah karena selain dia bisa ngerekam tapi juga bisa menjadi sebuah sarana komunikasi. Contoh, ada yang ngantar paket, ada ojol atau siapapun dan kita lagi nggak bisa ke depan gitu ya, kita bisa tinggal ngomong lewat aplikasinya, tinggal ngomong aja dan kita bisa ngobrol lah sebenarnya. Habis itu, yang kedua, ini juga menurut saya cocoknya dipasang di area yang sepi, kayak misalnya pintu belakang rumah atau kantor, dalam gudang, atau tempat lainnya. Karena nggak rame, ya otomatis kan baterainya akan lebih awet karena dia nggak ngerekam, nggak ada pergerakan, dan begitu ada notif, ya kita juga bakal lebih waspada karena itu adalah tempat yang nggak banyak ada orang. Apakah ini bisa ngerekam yang bukan orang? So far sih saya belum ngalamin, jadi ya masih oke-oke aja. Jadi apakah 1,5 juta worth it atau enggak? Ya menurut saya sih 50-50 ya. Ini masih menurut saya. Kalau suka dengan kelebihannya dan bisa menerima kekurangan, ya silakan dibeli. Tapi kalau mungkin buat yang pengen CCTV, mungkin angle-nya bisa digerakin, bisa ngerekam terus-terusan, dan nggak masalah untuk pasang listrik, tarik kabel, bolongin tembok segala macam. Menurut saya sih alternatif yang lebih murah banyak banget ya untuk sebagai penggantinya. Jadi silakan disesuaikan sama kebutuhan dan preferensi masing-masing. Jadi itu dia untuk review singkat saya untuk sebuah CCTV dari IT ini. Makasih banyak nonton sampai habis. Kalau berminat seperti biasa saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Udah saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya nggak sabar bulan Februari supaya banyak rilisan handphone. Januari ini sepi sekali. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.